Pernahkah Anda penasaran kenapa untuk sebagian orang sukses itu terasa gampang banget, sedangkan untuk sebagian orang lain sukses itu sangatlah susah? Gimana caranya jadi kaya dan sukses seperti Mas Elon Musk? Kata orang kalau mau sukses itu harus kerja keras, kerja berjam-jam tanpa istirahat barulah sukses. Tapi bagaimana? Ternyata kalau bukan itu kasusnya. Bagaimana kalau mereka yang sukses sebenarnya mempunyai keunggulan yang tidak adil? Dan bagaimana kalau Bang Jamu katakan kalau setiap orang mempunyai beberapa kartu keunggulan yang tidak adil, yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang bisa Anda gunakan untuk menjadi sukses juga. Mari kita cari tahu keunggulan tidak adil apa yang Anda punya. Jamu otak. Kali ini kita akan membahas buku The Unfair Advantage atau keunggulan tidak adil. Bagaimana kamu sebenarnya sudah punya apa yang dibutuhkan untuk sukses. Buku ini ditulis oleh pengusaha sukses dan investor Has Ali dan Hasan Kuba. Buku ini dimulai dengan cerita tentang penemu Snapchat yang merupakan orang kaya, banyak kenalan IT, pintar, dan mempunyai segala resource untuk membuat apps yang membuatnya menjadi kaya tersebut. Di saat interview, Evan Spiegel, penemu Snapchat itu ditanya bagaimana caranya untuk menjadi sukses seperti dia. Dan dia menjawab, karena saya sangatlah beruntung, terlahir kulit putih dan mempunyai segalanya, dan hidup itu memang tidak adil. Buku ini dimulai dengan menceritakan kalau hidup ini sebenarnya tidaklah adil. Seseorang seperti Evan Spiegel yang mempunyai segalanya pasti lebih mungkin sukses daripada orang yang tidak punya segalanya ketika membuat startup. Seseorang yang tingginya 2 meter akan lebih mungkin punya keunggulan daripada yang tingginya di bawah rata-rata dalam bermain basket. Donald Trump di awal karir hidupnya dia dimodalin $1 juta atau setara 15 M oleh ayahnya untuk bikin bisnis pertamanya. Pelamar kerja dalam suatu perusahaan akan lebih mudah diterima kalau ada orang dalam di dalam perusahaan tersebut. Tentu ini semua merupakan keunggulan yang tidak adil daripada mereka yang mau sukses tanpa modal, tanpa koneksi, dan tanpa keunggulan. Jadi apabila kita tidak terlahir beruntung, apakah kita tidak akan bisa menjadi sukses selamanya? S. Ali, pengarang buku ini merupakan salah satu contoh orang yang tidak terlahir beruntung tapi bisa berakhir sukses dan kaya. Dia adalah imigran dari Pakistan dan pindah ke Inggris. Dia tinggal di daerah yang kumuh dan penuh kejahatan. Ayahnya adalah seorang buruh biasa dan bergaji di bawah rata-rata. S. Ali pun drop out dari kuliahannya 2 kali yang membuat orang tuanya geram. Kenapa udah susah-susah pindah ke Inggris atau ke UK, tapi anaknya malah kayak anak gagal gini. S. Ali namun beruntung pada waktu itu diajak oleh temannya untuk membuat bisnis jualan sepatu secara online. Nah ini ceritanya di tahun 90-an di mana internet itu sangatlah baru. Internet masih harus pakai kabel telepon yang suaranya kayak gini nih. Masih baru banget internet dan belum ada tuh yang namanya jualan secara online. Belum ada Tokopedia, belum ada eBay, belum ada Amazon. Nggak disangka ternyata dia dan temannya sukses dalam berjualan sepatu secara online tersebut. Ya semi manual sih karena belum ada pembayaran otomatis, nggak ada pengiriman otomatis. Bisnis jualan sepatunya tersebut pun dijual untuk uang yang cukup banyak. Itu kesuksesan pertama S. Ali. Di situ dia belum menjadi orang kaya, baru bisa menjadi hidup mandiri aja. Tapi nama S. Ali sebagai orang pionir dalam membuat bisnis online sukses mendapatkan banyak tawaran. Dia adalah satu dari hanya sedikit orang yang mengerti internet pada zamannya. Pada akhirnya dia partner up lagi untuk sebuah startup delivery makanan yang namanya Just Eat di UK. Ini mirip dengan GoFood. Namun ini kejadiannya di tahun 2007 dan dia pun akhirnya perusahaannya IPO dinilai seharga $1,5 billion atau setara 22 triliun. Dia pun akhirnya menjadi kaya raya dan bisa pensiun di usia muda. Jadi di mana keunggulan S. Ali? Dia terlahir miskin, suku minoritas di Inggris, tinggal di lingkungan kumuh, drop out pula lagi. Ketika kita melihat orang sukses, kadang orang bilang kerja keras akan menghasilkan kesuksesan. Memang benar kerja keras bisa menghasilkan sukses. Tapi setelah dilihat, kebanyakan orang sukses itu mereka sukses bukan hanya karena kerja keras. Ada faktor lain yang mempengaruhi mereka untuk sukses. Keberuntungan adalah salah satu faktor. Tapi selain keberuntungan, ada juga keunggulan tidak adil yang hanya dimiliki oleh orang tersebut. S. Ali menuliskan bahwa hidupnya tidak akan sukses itu kalau mungkin waktu itu dia malah lanjut kuliah. Dia mungkin malah mengambil pekerjaan yang seperti pada orang lain pada umumnya. Dia pun beruntung dapat teman yang mengerti tentang sepatu dan mau membangun bisnis online dengannya. Dia pun beruntung bisa membaca buku atau mencari info bagaimana membuat website di internet. Dia pun bisa membangun bisnisnya di rumah orang tuanya tanpa harus mengkhawatirkan biaya makan dan sewa tempat tinggal. Itu adalah keunggulan tidak adil yang dimiliki S. Ali. S. Ali dan Hasan Kuba dalam bukunya menuliskan apa saja faktor-faktor keunggulan tersebut dan mereka menemukan 5 faktor yang diberi nama Miles Framework plus mindset yang merupakan keunggulan tidak adil yang dimiliki orang sukses. Yang pertama dibahas adalah mindset. Tentu saja Anda tidak akan sukses kalau Anda tidak percaya bahwa Anda bisa sukses.
Namun, S. Ali dan Hasan Kubah pun menjelaskan untuk menjadi realistis juga dalam percaya bahwa Anda bisa sukses. Jadi Anda harus optimis yang realistis. Anda harus menyadari posisi Anda di mana dalam hidup dan bisa menggapai ke atas sampai mana. Setelah mindset itu terbentuk, barulah kita bahas Miles Framework. Miles itu adalah singkatan dari Money, Intelligence and Insight, Location and Luck, Education and Expertise, dan Status. Dalam bahasa itu menjadi uang, kepintaran, lokasi dan keberuntungan, edukasi dan kemampuan, dan yang terakhir, status. Money, uang. Ya tentu saja bila Anda mempunyai uang atau mempunyai orang tua yang kaya, Anda akan mempunyai chance lebih besar untuk sukses. Pengen bikin rumah makan, tinggal dimodalin beberapa ratus juta oleh orang tua Anda dan bisnis pun bisa langsung dimulai, dibandingkan dengan mereka yang tidak punya modal sama sekali. Kepintaran dan insight. Kalau Anda tidak punya keunggulan dalam uang, mungkin Anda bisa unggul dalam kepintaran. Ini contohnya adalah dua bersaudara, Patrick Collin dan John Collin. Mereka adalah penemu Stripe yang merupakan salah satu pembayaran online terkenal di dunia. Mereka tidak kalah kaya atau terlahir dari keluarga kaya, tapi mereka sangatlah pintar. Patrick Collison sudah belajar pemrograman ketika usia 8 tahun dan bikin bahasa pemrograman sendiri ketika dia usia 16 dan diterima di MIT. Saudaranya, John, mendapatkan nilai tertinggi di negaranya dalam tes dan juga diterima di Harvard sebelum dia beres ujian. Ya tentu saja mereka kerja keras dalam membuat Stripe menjadi perusahaan multi-billion dollar company, tapi sangat jelas kalau kesuksesan mereka adalah karena tingkat kepandaian mereka yang menonjol. Kepintaran pun bisa bukan hanya dalam arti pintar dalam logika atau pengetahuan. Ada yang namanya street smart atau pintar di jalanan. Ini berkaitan dengan kemampuan sosial dan EQ. Bisa membuat orang lain nyaman bekerja dengan Anda adalah salah satu kemampuan orang yang punya street smart. Orang yang street smart juga tahu siapa yang bisa dipercaya dan motif orang ketika berinteraksi dengan Anda. Mengetahui orang tersebut ingin menipu Anda atau benar-benar tulus adalah salah satu keunggulan orang yang punya street smart. Insight adalah kemampuan dalam melihat peluang bisnis apa yang bisa masuk nih. Jelas kalau unggul dalam insight atau unggul dalam melihat peluang bisnis, maka kemungkinan sukses pun makin besar. Insight dapat didapat ketika Anda di lapangan. Mungkin Anda bekerja di perusahaan X dan melihat kalau ada peluang yang tidak dilihat orang setelah bekerja di perusahaan tersebut. Lokasi dan keberuntungan. Menjadi sukses pun bisa hanya karena Anda berada di lokasi yang tepat dan di waktu yang tepat. Kalau Anda mempunyai toko atau properti di tengah kota, tentu akan lebih banyak pengunjung daripada Anda mempunyai toko atau properti di pinggiran. Waktu pun sangat penting untuk kapan memulai. Bila Anda membeli kripto di saat yang tepat, maka Anda bisa menjadi kaya. Bisnis makanan musiman, kalau Anda memulai berjualan di awal makanan musiman tersebut, maka Anda pun bisa untung. Artian lokasi sebenarnya sangatlah luas, bukan hanya properti atau kota Anda tinggal, tapi bisa juga lokasi lingkungan Anda. Ketika Anda berada di lingkungan yang memajukan Anda, maka Anda pun punya keunggulan. Ini bisa seperti sosial media, siapa aja yang Anda follow di sosial media tersebut, siapa teman-teman Anda sehari-hari, dan juga kota yang Anda tinggali. Apakah kota tersebut makin maju, makin banyak pengetahuan yang masuk, makin berkembang, maka secara tidak langsung Anda pun ikut terbawa dan menjadi sukses. Keberuntungan. Kalau Anda beruntung tentu saja pasti sukses, tapi tahukah Anda kalau keberuntungan itu sebenarnya bisa dicari dan diekspos? Kita bisa membawa keberuntungan ke diri kita sendiri. Gimana caranya? Di bukunya ditulis kalau kita bisa mengambil keuntungan lebih banyak yaitu dengan lebih banyak mengambil tindakan, melakukan lebih banyak hal, ketemu lebih banyak orang, pergi ke event-event, bikin sesuatu dan publikasikan, dan bikin barang untuk dipakai di dunia. Mindset pun penting dalam mendapatkan keberuntungan. Di bukunya ada eksperimen di mana dua orang, yang satu merasa dirinya beruntung dan yang satu lagi merasa dirinya sial. Eksperimen ini mencoba untuk melihat bagaimana reaksi dua orang ini bila diekspos ke peluang yang sama. Para eksperimentator ini menaruh uang di lantai dan menempatkan seorang pembisnis di dekat mereka makan, yang merasa dirinya beruntung melihat uang tersebut dan mengambilnya, dan juga mengambil kesempatan untuk duduk dan berbincang dengan pembisnis tersebut. Orang yang merasa sial tidak mengambil uangnya dan tidak berbincang-bincang dengan pembisnis tersebut. Dia hanya diam di mejanya. Keduanya mempunyai peluang yang sama, tapi reaksi mereka berbeda. Edukasi dan kemampuan. Ya, gelar Anda pasti membawa Anda keunggulan daripada yang tidak punya gelar. Tapi mungkin lebih penting lagi yaitu expertise atau kemampuan. Anda mempunyai keahlian dalam suatu bidang pastilah akan membuat Anda lebih unggul daripada mereka yang tidak punya keahlian. Dan keahlian sekarang ini sudah tidak perlu lagi pergi ke universitas untuk mendapatkan pengetahuan. Anda bisa mencarinya secara online. Semua informasi banyak di-share secara cuma-cuma. S. Ali pun waktu pertama kali bikin bisnis internet, dia belajar sendiri dari buku secara otodidak yang membuatnya sukses.
S. Ali ketika sukses pernah menyewa seorang video editor yang sangat ahli. S. Ali pun bertanya, Anda belajar dari mana bisa sampai sejago ini ngedit video? Orang tersebut menjawab, dari YouTube. Anda menonton video ini pun sebenarnya merupakan salah satu cara untuk menjadi lebih unggul dari orang lain karena Anda mau mengimprove diri Anda sendiri. Status atau persepsi seseorang terhadap kamu adalah sebuah keunggulan atau ketidakunggulan. Kalau kamu saudara atau anak seseorang yang terkenal, itu merupakan keunggulan. Anda adalah anak seorang pejabat, ustadz, habib, pendeta, atau orang terkenal, itu semua mempunyai kelebihan yang membuat Anda unggul dibanding orang biasa. Status pun bukan hanya sekedar gelar atau anak atau kenalan orang terkenal, tapi bisa juga gender dan ras Anda. Status Anda sebagai pria atau wanita, kulit Anda hitam atau putih, atau ras Anda pun bisa menjadi sebuah keunggulan yang tidak adil. Itulah Miles Framework. Tiap orang harusnya mempunyai keunggulan masing-masing yang unik bagi dirinya sendiri. S. Ali dan Hasan Kuba berpendapat bahwa Anda harus bisa meleverage dan menggunakan keunggulan yang tidak adil yang Anda punya, atau istilahnya double down ke strength Anda dan bukan coba mengatasi kelemahan Anda. Dalam kehidupan pribadi Anda boleh mencoba memperbaiki kelemahan Anda, tapi dalam berbisnis lebih baik Anda double down ke keunggulan tidak adil yang Anda punya. Contohnya, Anda tidak terlalu pintar tapi Anda punya uang. Daripada Anda belajar programming untuk membuat startup, ini yang untuk mengatasi kelemahan Anda lebih baik meng-hire orang pintar untuk melakukannya, yaitu double down ke keunggulan Anda. Tapi saya beneran gak punya keunggulan apa-apa Bang Jamu, saya punyanya kekurangan doang, gak ada kelebihan. Terkadang kekurangan yang kita punya itu adalah suatu kelebihan. Bang Jamu kasih contoh. Ini adalah Nick Vujicic. Dia adalah orang yang terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Manusia cacat. Ini pas lahir pasti orang-orang menganggap gak ada keunggulan. Dia malah minus keunggulannya. Namun minusnya itu bisa digunakan sebagai keunggulan. Nick Fuji adalah seorang pengkhotbah dan seorang motivator. Dan dia sukses menjadi keduanya. Orang-orang lebih mau mendengar motivasi dari dia yang tidak punya tangan dan kaki daripada mungkin motivator yang mempunyai segalanya. Dia mengubah kekurangannya sebagai kelebihan. Oprah Winfrey adalah seorang wanita kulit hitam yang merupakan minoritas di Amerika. Dia terlahir di keluarga miskin, dia pun pernah dilecehkan, diperkosa dan mengalami keguguran atau aborsi di usianya yang remaja. Tapi dia sekarang menjadi salah satu wanita terkaya di dunia. Keunggulan yang dia punya adalah karena dia waktu dari kecil sudah dibawa oleh keluarganya untuk menjadi pembicara di tempat ibadah. Dan dia menyukainya. Trauma yang dia alaminya ketika remaja tersebut dia ubah menjadi bahan untuk terus berlatih menjadi pembicara dan pembawa acara. Maka ketika dia remaja, dia sudah termasuk ahli dalam berbicara dan membawakan acara yang merupakan keunggulan tidak adil yang membuatnya sukses. Tentu saja kebalikannya pun bisa terjadi, keunggulan yang dipunya malah menjadi kekurangan. Hasan Kuba pun pernah bilang kalau keunggulan atau ketidakunggulan adalah pedang bermata dua. Mereka bisa membuat Anda maju atau mundur. Orang yang terlahir kaya mungkin tidak akan berjuang untuk maju contohnya. Itulah buku Keunggulan Tidak Adil oleh S. Ali dan Hasan Kuba. Semoga Anda menemukan keunggulan tidak adil apa yang bisa Anda gunakan untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Ini Jamu Otak. Terima kasih sudah menonton.